Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 ini kita asinkronus ya, yaitu tetap mukanya tidak virtual ataupun offline, tetapi mengisi forum dan kuis. Namun seperti biasa ada video yang berisikan materi mengenai pertemuan di minggu tersebut. Minggu ini kita membahas mengenai persepsi. Sebentar, saya slideshow dulu supaya lebih besar kelihatannya. Oke, nah di sini ada persepsi bagaimana dan sebagainya. Kemudian juga kita bahas dulu mengenai apa sih persepsi. Nah, persepsi ini ialah dapat diartikan yang berbeda setiap individunya. Jadi setiap individu itu masing-masing punya tanggapan yang berbeda, pandangan yang berbeda, pendapat atau bahkan respon terhadap suatu hal yang berbeda. Boleh jadi misalnya orang itu melihat benda warna hijau, tapi belum tentu orang yang di hadapan kita melihat benda yang sama dengan warna hijau. Oke. Persepsi itu dasarnya merupakan inti dari komunikasi, karena persepsi dari setiap individu terlibat dalam interaksi akan menentukan bagaimana interaksi itu berlangsung dan bagaimana komunikasi akan berjalan. Contoh yang paling sering digunakan adalah ada dua orang berhadapan, orang A dan orang B, di mana di tengah-tengahnya itu ada angka 6. Nah, angka 6 di hadapan orang yang A itu misalnya betul, dia meletakkan 6. Tapi orang yang di depan orang A yaitu orang B akan melihat angka itu ialah angka 9. Padahal angka tersebut adalah angka 6. Karena apa begitu? Karena perbedaan persepsi dari mana? Dari lokasi dia berdiri. Nah, lokasi dia berdiri itu adalah bagaimanakah komunikasinya itu berjalan atau background-nya seperti apa sehingga memunculkan persepsi yang berbeda. Persepsi merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan psikologi, interpretasi, dan pemberian makna oleh seseorang terhadap objek tertentu yang sedang dibicarakan. Ya, yang sedang dibicarakan. Apakah akan wujud kesepahaman atau malah pertengkaran atas suatu pembahasan. Nah, yang lagi ramai sekarang ini contohnya kasusnya Jessica Wongso dan Mirna lagi ya. Ini apalagi karena adanya dokumenter Netflix membahas mengenai sebetulnya kita malah diarahkan mengenai perubahan pola pikir bagaimanakah sebetulnya kasus ini berjalan gitu. Sebetulnya yang salah itu siapa ya? Apakah Jessica yang bersalah? Kalau nggak bersalah, gimana ya? Karena sudah 7 tahun dihukum. Bagaimana ya kalau ternyata bukan Jessica yang salah? Lagi-lagi ini satu persepsi. Nah, persepsi terbentuk dari pengaruh adanya faktor internal dan juga eksternal. Ya, pemahaman dari diri sendiri maupun pemahaman tersebut dibentuk dari faktor sekitarnya. Kemudian, faktor internal individu sangat berperan dalam pembentukan persepsi, apalagi tentang penafsiran atas suatu rangsangan. Faktor internal di sini maksudnya adalah pengetahuan, wawasan, dan lain hal sebagainya. Ada 3 proses persepsi. Yang pertama ada sensasi atau stimulasi, yaitu dari penginderaan. Ada apa sih penginderaan? Ada pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan juga raba. Oke. Persepsi itu bergantung dari sensasi. Apalagi ada juga atensi atau stimulasi terhadap alat indera diatur. Misalnya, sensasinya adalah atau penginderaannya adalah hidung, penciuman. Nah, atensinya apa? Oh, stimulasi terhadap itu misalnya mencium bau masakan misalnya. Kemudian ada interpretasi, itu penafsiran. Oh, bau masakan ini, oh ini nih namanya bau masakan rendang nih. Nah, itu kalau dia punya pengalaman atau kita kembali ke yang tadi, nah ini faktor internal tadi sudah pernah sebelumnya tahu bahwa oh ini bau rendang loh gitu. Oh ini bau aroma rendang loh. Tapi berbeda halnya kalau misalnya
orang tersebut belum pernah cium aroma bau rendang. Terus dia akan bertanya, ini aroma apa ya? Kayak masakan deh. Masakan apa ya? Gitu. Tadi, sensasi, atensi, interpretasi. Nah, dalam interaksi manusia terdapat dua koridor besar persepsi yang mendasari interaksi dan komunikasi mereka, yaitu persepsi sosial dan persepsi budaya. Nah, next lagi. Oke. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu persepsi sosial. Nah, persepsi sosial dirumuskan sebagai serangkaian proses menangkap objek sosial dari kejadian yang dialami dalam lingkungan sosial kita. Nah, lebih ditekankan lagi pada persepsi terhadap manusia. Dan hal ini tidak mudah karena manusia adalah makhluk yang kompleks, latar belakang dan pengaruh lingkungannya yang kompleks. Nah, di sini ada prinsip dari persepsi sosial. Pertama, berdasarkan pengalaman, selektif, dugaan kesimpulan, tidak akurat, bersifat evaluatif, dan kontekstual. Yang namanya persepsi sosial pasti berhubungan dengan manusia. Apalagi persepsi di sini berkaitan dengan manusia, sifatnya kompleks. Ya, kalau kita ngomongin persepsi terhadap manusia itu tidak ada bedanya dengan gosip juga misalnya. Nah, gosip itu tergantung dari bagaimana orang tersebut memiliki persepsi terhadap objek yang digosipkan. Ada juga persepsi budaya, itu dipengaruhi oleh faktor budaya yang melatar belakangi masing-masing individu dan masyarakat. Bagaimana kita memaknai pesan atau objek akan tergantung pada sistem nilai yang kita anut. Ada unsur culture yang dapat dijelaskan. Yang pertama ada kepercayaan, nilai, sikap, pandangan dunia, organisasi sosial, tabiat manusia, orientasi kegiatan, persepsi tentang diri dan orang lain. Nah, biasanya persepsi mengenai budaya ini akan kental apabila kita masih menganut pada budaya yang ada dan moyang kita. Misalnya, kalau orang Jawa tuh menikah harus ada tradisinya loh, misalnya ada siraman dulu, ada apa segala macam. Nah, mungkin juga di daerah Sumatera nggak seperti itu tuh caranya. Nah, masing-masing orang memiliki persepsi yang berbeda melalui culture yang dia miliki. Nah, kekeliruan dan kegagalan dari persepsi. Yang pertama, sering tidak cermat. Ya, kadang-kadang kita mempersepsikan sesuatu tidak cermat. Nah, boleh jadi kita melihat manusia itu dari look-nya saja. Karena apa? Karena impresi itu sangat penting. Pertama kali kita ketemu orang, pasti yang kita lihat look-nya kan. Bagaimanakah wajahnya, bagaimana mimik wajahnya, bagaimana pakaian yang dia gunakan, bagaimana wanginya, bagaimana aroma yang dia keluarkan, parfum kah, atau mungkin baunya kurang sedap lah, dan bagaimanakah cara dia berbicara. Nah, seringkali kita sebelum melihat atau memahami bagaimanakah value orang yang kita nilai, biasanya sudah judge atau mempersepsikan dari look yang terlebih dahulu. Tadi impresi. Impresi itu sangat penting. Orangnya begini nih, orangnya begini nih kelihatannya pasti dia kayak gini deh. Pasti dia begitu deh. Padahal belum tentu. Nah, itulah yang disebut sebagai tidak cermat. Biasanya kita tidak cermat dalam mempersepsikan sesuatu. Nah, salah satunya itu asumsi atau harapan kita. Kamu ketemu orang, ketemu klien. Oh, klien kamu kelihatannya nih apa namanya? Repot gitu, rempong gitu. Mesti ketemu orang harus pakai masker, kemudian harus pakai hand sanitizer dulu dan lain hal sebagainya. Bawa tasnya banyak, ini yang buat laptop, ini yang buat dompet, ini yang buat dokumen misalnya. Padahal mungkin saja hal tersebut dilakukan untuk kemudahan dirinya. Nah, kita harus berasumsi ini klien repot deh. Karena harapan kita berharap bahwa kita punya klien yang lempeng-lempeng aja, yang nggak ngerepotin kita. Kenapa? Kita mau mempersepsikan orang lain tergantung bagaimana harapannya kita kepada klien kita. Padahal belum tentu seperti itu.
ya. Kita mempersepsikan sesuatu atau seseorang sesuai dengan pengharapan kita. Makanya kadang kita agak kecewa dengan orang lain karena apa? Karena kita mempersepsikan orang tersebut sesuai dengan harapan kita. Berikut adalah kekeliruan dan kegagalan dalam persepsi. Yang pertama ada soal atribusi, ada efek halo, stereotip, prasangka, gagal budaya. Ini teman-teman bisa sendiri cek ya dalam modul yang sudah saya upload dalam Fast Learning. Oke, teman-teman apabila ada yang ditanyakan silahkan langsung saja tanyakan dalam grup WhatsApp. Terima kasih.